Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ketika kau berfirman, maka semua jadi. Demikianlah kau menciptakan langit bumi dengan firman-Mu. Dan ketika kau melihat semua yang jadi itu sungguh amat baik. Maka kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu tidak pernah gagal. Ketika itu ada dalam diri kami boleh mendengar, menerima, menyimpannya dalam hati kami. Maka firman-Mu menjadikan segalanya baik. Terima kasih Tuhan, untuk itulah kami mempersiapkan hidup kami, hati kami, seperti tanah yang subur bagi setiap benih firman-Mu hari ini. Maka bebaslah Kau berbicara kepada setiap kami, buat kami mengerti Tuhan, dan beri kami roh pengertian, bahkan roh hikmat wahyu, supaya kami mengerti apa yang kami dengar dari Tuhan. Dan kami mengenal Tuhan dengan benar. Urapi telinga kami, kuasailah roh kami, jiwa kami, dan darah Yesus menyucikan kami semua dan tempat ini sehingga kami layak di hadirat-Mu. Dalam Yesus kami siap Tuhan. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita sedang hidup di zaman akhir, namun di zaman akhir ini Alkitab menyatakan akan semakin sukar karena sudah menuju kebinasaan. Namun semakin besar anugerah Tuhan, semakin dahsyat karya Tuhan dalam orang-orang yang mengikut Dia. Kita hidup sebenarnya bukan hanya kita yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak hal, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, bahkan yang belum terlihat oleh kita, masih banyak. Saudara, dan Alkitab mencatat ada Tuhan, ada malaikat, ada iblis, makhluk-makhluk roh, dan sangat mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Jadi kalau ada orang berpikir hanya manusia saja yang hidup di planet bumi ini, maka dia akan pikir hanya menghadapi secara kasat mata. Tapi sebenarnya ada makhluk lain, ada makhluk jahat yang tidak terlihat, tapi ada juga makhluk yang baik yang juga mendukung rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saudara, Yesus mau apapun itu, kita harus menang mengalahkan raksasa. Ada raksasa dalam hidup kita. Ada raksasa di luar hidup kita. Tetapi sebelum kita bisa mengalahkan raksasa dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita bisa mengalahkan raksasa di luar kehidupan kita. Daud setelah menang menghadapi raksasa sehari-hari dalam hidupnya, ketika menggembalakan kambing domba, maka dia bisa mengalahkan raksasa yang menghadapi bangsa Israel dan berhadapan dengan dia yang namanya Goliat. Dan dia menghadapi raksasa itu tidak dengan kehebatan, kemampuan, kekuatannya. Sementara raksasa yang dihadapi oleh Daud yang namanya Goliat memiliki senjata terlatih, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tidak ada satu orang pun bangsa Israel yang bisa mengalahkannya. Tetapi Daud yang sudah terbiasa menghadapi raksasa dalam hidup sehari-harinya, dia tidak takut dengan raksasa yang ada di luar dirinya. Sementara yang lain gemetar, termasuk Saul orang terhebat dan raja orang Israel pun
mundur dan gemetar. Hanya mendengar erangan dan gertakan dari si Goliat aja semua sudah ketakutan. Belum lagi melihat bagaimana tombaknya yang 4 orang harus mengangkat, sementara dia hanya tangan kiri bisa mengangkat. Badannya yang begitu besar, kekuatannya yang luar biasa, bahkan perlengkapannya yang sulit ditembus ketika dia berperang. Di samping dia adalah seorang tentara yang terlatih. Sementara si Daud secara manusia dia tidak memiliki itu semua. Dia masih muda, masih belasan tahun. Istilah orang masih bau kencur, masih belum terhitung di antara orang-orang hebat, bahkan di dalam keluarganya. Namun dia sudah dilatih Tuhan, terbiasa menghadapi raksasa dalam kehidupan dia sehari-hari. Sehingga ketika dia menghadapi raksasa pada dirinya, sedikit pun tidak takut. Maka dia kalahkan itu dan dia bilang, kau datangi aku dengan lembing tombak, dengan senjata, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhanku. Hanya dengan satu pukulan, yaitu alih-alih dengan batu kecil, maka raksasa itu roboh seketika. Itu menceritakan belum kita menghadapi dan mengalahkan raksasa yang menyerang kita di dalam kehidupan di dunia ini, Tuhan mau kita menang dulu menghadapi raksasa dalam diri kita. Ada 3 raksasa besar. Nah biasanya kalau bosnya sudah, ya anak buahnya pasti gampang. Dan Yesus mau, karena Yesus sudah mengalahkan semua itu dan sudah ditaruh di bawah kakinya. Maka Yesus memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Yesus adalah raja di atas segala raja, di atas segala Tuhan. Haleluya. Dan dia berkata dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi bukan oleh kekuatan hebat kecanggihan kita, tapi oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Amin. Dia sudah mengasihi kita, terbukti dia sudah datang, bahkan menebus dosa, kesalahan, kelemahan, penyakit, semua apa itu. Dan dia membuka jalan, dan dialah jalan kehidupan, kebenaran. Dan dia mau kita hidup berjalan bersama dia, yang mengikut dia, yang mendengar firman-Nya dan menghidupinya. Dia akan membuat semua orang percaya menang, bukan hanya menang yang gilang gemilang, lebih dari pemenang. Bahkan bukan dia saja yang menang, bahkan dia bisa memenangkan orang lain. Kalau dibilang berkat berlimpah, bukan hanya berkat untuk dia cukup, tapi meluber sampai dia bisa menjadi berkat. Nah, mari kita lihat seterusnya. Raksasa dalam hidup kita itu ada 3. Jadi setiap orang di dalam dirinya setelah bertobat, lahir baru, apalagi belum bertobat lahir baru, ya sudah jelas, sudah ada dalam penguasaan raksasa dalam dirinya. Tapi meskipun dia sudah anak Tuhan lahir baru, bertobat, dia harus bersama Tuhan mengalahkan 3 raksasa hebat ini. Ya, yaitu yang pertama, raksasa kesombongan, raksasa hawa nafsu, raksasa harta atau uang. Jadi masalah manusia itu kebanyakan di sini. Yang lain akarnya itu, buah-buah kecilnya. Yang lain itu ya dahan-dahannya apanya semua. Tapi inilah apanya, sumbernya, bosnya. Ini raksasanya. Yang lain tinggal anak buah yang kecil-kecil. Maka Tuhan melatih kita harus mengalahkan raksasa ini, sehingga yang kecil-kecil itu tidak terlalu sulit lagi bagi kita. Haleluya. Artinya kalau kita sudah juara dunia badminton, jadi kalau kita menghadapi jago badminton tingkat desa ya mudahlah, ya kan, tingkat kecamatan, karena kita sudah tingkat internasional. Nah demikianlah, inilah yang terbesar, ya, yaitu kesombongan, hawa nafsu, harta. Kalau kita tidak menang, konsekuensinya kita tidak bertumbuh, kita akan terhimpit dengan dosa dan masalah. Sementara Tuhan ingin kita berlari untuk mencapai panggilan tujuan Tuhan. Ya, maka jangan tanggalkanlah beban dan dosa yang begitu merintangi katanya, supaya kita bisa berlari mencapai tujuan.
Jadi tidak mungkin kita, saudaraku, mencapai kemenangan dalam kehidupan kita seterusnya dan bertumbuh. Orang yang kalah tidak akan pernah bertumbuh. Negara yang kalah perang akan hancur seperti Irak. Ya, itu sebabnya kita harus menang. Karena Yesus menginginkannya dan Yesus sudah menang. Dan Dia yang berjanji, Dia akan beri kita kemenangan. Haleluya. Terus, nah, raksasa kesombongan ini ada di bawah kuasa Lucifer. Lucifer ini adalah malaikat pemimpin yang terhebat dulu sebelum dia jadi iblis. Iblis artinya malaikat yang jahat. Jadi dulu dia adalah seorang pemimpin yang dekat dengan Allah dan yang diciptakan begitu sempurna. Ya, bahkan dia tahu semua kehidupan Bapa di surga. Dan dia seorang pemimpin pujian, pemimpin musik, pemimpin ibadah. Di bawahnya banyak sekali malaikat. Tetapi karena dia ingin menyaingi, bahkan ingin lebih tinggi dari Allah, itulah dosa kesombongan. Maka berontak dan bisa dipengaruhinya sepertiga malaikat di surga. Peranglah di surga. Tapi karena Allah Maha Kuasa dan para malaikat Tuhan juga ada yang lain, maka dia kalah, dibuang ke neraka. Lalu dia menyelinap ke muka bumi untuk dia menguasai bumi karena dia lebih enak di bumi daripada neraka. Ditipunya si Adam si Hawa dengan tipuan kesombongan. Kalau kau makan buah itu, kau akan tahu yang baik dan jahat, kau akan sama seperti Allah. Lalu dengan berbagai cara, sehingga keinginan ingin lepas dari Allah, ingin menjadi Allah atas dirinya, itulah kesombongan. Adam pun terkalahkan. Dan akhirnya sejak itulah iblis menguasai bumi dan segala isinya, dan manusia menjadi budaknya iblis. Haleluya. Cek. Iya, jadi kalau urusan kesombongan, ini Lucifer. Jadi kalau saudara bisa mengalahkan kesombongan, nah iblis berkuasa dalam semua area yang namanya sombong. Meninggikan diri, menganggap diri paling hebat, paling penting, pokoknya paling benar. Aku berpusat pada diri, bukan pada Tuhan. Menganggap orang lain tidak ada arti, menganggap orang lain lebih rendah, apalagi dia punya kelebihan. Kebetulan Lucifer ini punya kelebihan dari semua malaikat yang lain. Dianggapnya, aku pun bisa jadi Allah. Lalu dia mau membuat tahta di atas lebih tinggi dari Allah. Sehingga dia mulai memberontak. Jadi pemberontakan itu kerjaannya ini, si Lucifer ini. Jadi kalau ada di gereja pemberontakan, anak-anak berontak, ini kerjaan Lucifer dengan para krunya. Nah kalau orang sombong, udah bakalan hancur. Karena Tuhan menentang orang sombong, karena kesombongan dosa. Dan dosa ini ada di bawah kontrol Lucifer. Ayo jangan mau sombong. Haleluya. Kesombongan, kecongkakan awal dari kehancuran, kejatuhan. Jadi kalahkan itu dulu dalam dirimu. Baru Lucifer bisa kalah. Semua orang punya kesombongan. Apalagi dia memiliki kelebihan, lebih cantik, lebih ganteng, lebih pandai, lebih terampil, lebih kaya, lebih pokoknya. Sombong. Orang miskin aja bisa sombong. Ya kan? Caranya orang miskin jadi sombong, sok-sok kaya. Kan? Itu sombong kan? Terus hawa nafsu ini di bawah kuasa namanya iblis. Iblis itu punya nama dan kerajaan iblis, kerajaan Allah. Jadi dia meniru-niru karena dia mau jadi Allah. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan iblis. Ya, jadi iblis itu punya pemimpin hebat-hebat, ini pangeran-pangerannya, bos-bosnya. Jadi kalau ada urusan orang hawa nafsu, ini ada di bawah kontrol kuasa Asmodeus. Nanti akan ada, saya sedang mempersiapkan diri dalam doa dan semuanya.
untuk membuat seminar umum dan kuliah umum untuk semua jemaat dan untuk semua mahasiswa, bahkan untuk semua orang yang mau. Karena apa? Karena kalau iblis masih bekerja dengan cara-cara ini, maka manusia tidak akan bisa bertumbuh, manusia akan mengalami banyak penderitaan. Nah, iblis ini bekerja di dalam dosa perzinahan, percabulan, seks bebas, homoseks, lesbian, yang berhubungan dengan nafsu jahat, film porno, semua yang berhubungan dengan seks bebas. Iblis main di sini. Dan kalau orang sampai bisa di sini, diikat di sini, itu sudah di bawah kuasa namanya iblis Asmodeus. Saudara tahu tujuan iblis, kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi jangan ada di sini. Kita harus menang. Haleluya. Dan dosa perzinahan ini tidak boleh ditengking. Bagaimana Yusuf digoda oleh setan melalui istri Potifar yang cantik, yang diatur strategi supaya mereka berdua ada di rumah. Karena kebetulan si Yusuf ini seorang anak muda yang gagah, yang ganteng, yang luar biasa. Jadi sehingga suka kalilah istri si Potifar ini, seorang istri pengawal raja ini. Hingga digodai tiap hari. Dan Yusuf lari. Sampai akhirnya coba dijebak ketika mereka berdua ada di rumah. Sampai disergap di kamarnya istrinya dengan cara-cara licik. Karena iblis sudah bekerja di dalam diri istri Potifar, si Asmodeus ini. Akhirnya disergap, diajak berzina dengan iming-iming, tidak ada yang tahu, hanya kita. Tapi si Yusuf ini punya karakter. Yusuf ini jelas, dia takut akan Tuhan. Dia berkata memang tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat. Dia lari, dikejar, sampai akhirnya ingin ditangkap, rupanya dia lari sampai tertinggal bajunya. Dan dia lari. Sehingga difitnahlah si Yusuf. Dikatakan dia menodai istri seorang pejabat besar. Sehingga dia dipenjarakan seumur hidup. Dan dia tetap hidup dalam kebenaran dan karakter. Malah di penjara dia dipakai Tuhan menjadi berkat. Sampai akhirnya 7 tahun kemudian Tuhan mengeluarkan dia dengan caranya yang mujizat sehingga dia menjadi Perdana Menteri. Haleluya. Tuhan mau kita naik bukan turun. Tuhan mau kita bukan kalah tapi terus. Tapi setelah si Yusuf mengalahkan si setan yang bernama Asmodeus yang bekerja dalam dosa perzinahan, percabulan, seks bebas, Simson dijebak. Dia seorang yang sudah ditentukan Allah dengan kekuatan yang dari Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan jajahan Filistin. Tapi datanglah si Asmodeus ini, karena kebetulan dia anak muda, gagah. Sering-sering dia bertandang pula ke daerah Filistin yang dilarang Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menasihatkan dia melalui bapak mamanya. Kau ini nazir Allah, sudah disiapkan Allah menjadi pemimpin bangsa Israel. Supaya kita bangsa Israel merdeka dari perbudakan Filistin. Maka kau dibilang Tuhan, tidak boleh rambutmu dicukur, dipangkas. Kau tidak boleh minuman-minuman keras, apalagi sampai mabuk. Kau tidak boleh menikah dengan yang bukan orang percaya, yaitu bangsa Israel aja kau boleh. Dia pikir aku kuat. Raksasa dalam dirinya, yaitu hawa nafsu, tidak dikalahkannya. Malah dia sering bertandang ke sana. Alkitab mencatat dia berzina. Akhirnya dia ketemu dengan orang yang dipakai, atau yang dipakai iblis, orang yang namanya Delailah. Seorang yang cantik, yang lembut, yang membangkitkan gairah seorang pemuda. Akhirnya dia terjebak sehingga dia mati, dibutakan dan mati. Jadi di sini perlu karakter. Karakter itu karena tekun kita mendengar firman,
Tekun kita dalam komunitas, tekun kita dalam persekutuan, tekun dalam doa, sehingga firman dan roh Allah membentuk karakter kita. Salah satu karakter yang hebat, rendah hati. Haleluya. Dan tidak hidup dengan keinginannya, tapi hidup dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah, penguasaan diri dari Allah. Buah roh namanya. Akhirnya saudaraku hancur. Ya. Jadi, dan ada seorang mantan jenderal gereja setan, ya, mungkin saudara kenal, yaitu Mongol Stres. Ya, dia seorang jenderal yang memimpin Asia di gereja setan. Dan dia tahu kepemimpinan gereja setan ini. Dan dia bilang bahwa waktu dia di gereja setan, mereka sudah punya schedule, rencana. Jadi sempat dia ikut merencanakan sampai tahun 2025. Maka dia bilang 2024, 2025 itu yang bos-bosnya itu akan keluar menyerang. Yang menyerang sekarang masih bawahannya. Berarti kalau saya prediksi, kalau itu kenyataan yang dia bilang, berarti orang muda akan banyak jatuh dalam perzinahan. Orang-orang akan banyak jatuh dalam kesombongan. Akan banyak orang jatuh dengan cinta uang atau dengan mamon, saudaraku. Dan kalau yang lain, wah itu sudah pasti jatuh yang lain. Nah itu sebabnya diprediksikan oleh seluruh ahli ekonomi bahwa tahun 2023 ke atas itu ekonomi sangat sulit. Maka sekarang aja negara-negara maju termasuk Amerika, utangnya udah hebat sekali sekarang. Indonesia masih belum terlalu banyak, masih sedikit utangnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu pekerjaan si iblis. Untuk bikin manusia susah supaya orang datang minta pertolongan kepadanya. Padahal itu jebakan. Jadi, kita harus keluar dari sini. Kita harus menang. Hanya orang yang menang bisa menjarah, hanya orang menang yang bisa membangun, hanya orang menang yang bisa bersukacita, hanya orang yang menang bisa maju. Di kitab Wahyu, barang siapa menang akan kuberikan mahkota. Barang siapa menang akan kuberikan dia nama baru. Barang siapa menang, semua yang menang. Yang kalah tidak dapat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Terus yang ketiga, ini raksasa yang ketiga, yaitu harta uang. Ini di bawah kuasa Mammon, ya, atau Baal Mammon. Nah, ini jadi namanya si setan ini ya si Mammon, si Baal. Nah ini bekerja dalam dosa keserakahan, ya, cinta uang, terikat utang dengan punya utang beda. Kalau terikat utang dicekik utang. Gajinya 5 juta, utangnya 4 juta. Makannya 3 juta, uang sekolah anak-anak 2 juta. Tapi dia hanya tinggal sisa 1 juta karena utang 4 juta. Terikat ini. Tercekik. Makanya kita harus bisa mengatur uang, jangan diatur uang. Haleluya. Saya lihat iblis menipu banyak orang melalui ini. Banyak sekarang orang-orang di penjara gara-gara ini. Ini kerjaan dia ini. Ya, memang kalau orang pergi mentaati dia, mengundang dia, dikasihnya kita kaya instan. Tapi kita harus kasih nyawa kita. Artinya kita sudah dikuasai sepenuh oleh dia. Begitu kita mati, kita sudah jelas masuk neraka. Gak ada yang gratis sama iblis. Ya, makanya ada orang kalau pergi misalnya ke Gunung Kawi atau Nyi Roro Kidul, siapa itu, mereka harus kasih tumbal atau bikin perjanjian. Kalau tumbal, oke, ku kasih kau kaya dalam usahamu atau naik pangkat. Tapi anak keduamu itu harus tumbal ku ambil. Nah itu tumbal. Kalau bikin perjanjian, nyawanya sendiri digadaikan. Nah, dia udah ada di bawah kuasa si iblis. Dan ini sulit dilepaskan. Sulit dilepaskan. Tuhan bisa melepaskan, tapi ini sulit. Jadi korupsi karena serakah tadi. Karena orang kaya tidak akan puas dengan kekayaannya.
Pelit. Siapa itu mantan dukun itu bilang, gampang disantet orang pelit. Kikir. Ya. Maunya dia diberi terus. Kalau dia tidak mau memberi. Maunya dia menerima banyak tapi nggak pernah menabur. Pelitnya setengah mampus. Padahal Alkitab bilang, berilah kepada kaisar apa yang pantas bagi kaisar, berilah kepada Allah apa yang pantas. Jadi kita harus mengatur uang supaya iblis tidak main, si Mammon ini tidak main. Alkitab bilang tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan, kepada Kristus atau kepada Mammon. Kalau kita mengabdi kepada Mammon, kita akan membenci dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita akan membenci Mammon, sehingga kita harus menguasainya dan menjadikan dia budak kita. Jangan sebaliknya. Nah, kalau orang terjerat di sini, udah habis. Ya, inilah 3 penguasa raksasa. Itu ada dalam diri kita, yaitu yang pertama tadi kesombongan, yang kedua hawa nafsu, keinginan daging ini tadi, nafsu jahat ini, yang ketiga adalah ingin cepat kaya, serakah. Menganggap uang segala-galanya, cinta uang itu ada sama kita. Makanya jangan heran kalau saya umumkan nanti malam kita ada doa, hadir semua. Pasti belum tentu mau semua. Tapi kalau saya umumkan, baru-baru ini saya dapat bantuan dari Jokowi ya untuk katanya mensejahterakan gereja kita. Jadi nanti malam jam 7 datang, karena akan diberi modal sesuai dengan usaha yang mau dibukanya. Wow, datang semua ini. Jangan-jangan tetangganya pun dibawa itu. Belum jam 7 udah hadir semua. Begitu ada tempat pendaftaran langsung dia desak-desakan mendaftar gitu. Kenapa? Itulah pengaruh uang. Seolah-olah uanglah segala-galanya. Hati-hati. Itu sudah bermain ini, si bandel ini, si Mammon ini. Jadi orang-orang yang bikin kaya di dunia tapi dijeratnya inilah dia. Anak buahnya itu siapa? Nyi Roro Kidul yang di Gunung Kawi itu anak buahnya itu. Ini bosnya. Si Mammon ini. Ya, Dewa Bal kata orang Yunani. Jadi nggak bisa. Kalau kita masih tidak mengalahkan itu dalam diri kita. Nggak bisa. Saya sudah ajarkan bagaimana keuangan yang merdeka. Gak usah saya khotbahkan lagi. Mungkin searching aja YouTube saya, lihat judul di sini, keuangan yang merdeka. Amin. Artinya bagaimana kita mengalahkan si Mammon ini, lalu kita diberkati Tuhan. Bukan kurang panjang tangan Tuhan. Bukan kurang tajam telinganya mendengar kita. Dia sendiri yang bilang, mintalah aku beri. Tetapi karena posisi kita salah. Kita datang dengan niat keserakahan, ingin memuaskan hawa nafsu keserakahan, maka Tuhan tidak mau. Maka dia bilang, kamu harus taat dulu, karena di balik ketaatanmu terhadap firman ada berkat. Haleluya. Jadi setiap perintah di baliknya ada berkat. Haleluya. Makanya cari dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saudara harus kalahkan ini, karena ada ini di dalam diri kita. Ada ini, dan saya kasih contoh tadi. Bagaimana reaksi, respon kita terhadap uang. Kebetulan uang ini memang di dunia ini kayaknya berkuasa dia memang. Ya memang dia, si Mammon ini berkuasa. Sama Yesus saja dia datang, dia bilang, kalau kau menyembah aku, seluruh harta kemuliaan di dunia ini ku kasih. Jadi dia menguasai harta di dunia ini. Makanya kita jangan hanya berharap kepada dunia. Sumber harta kekayaan kita adalah Yesus. Haleluya. Berkat kita ada di tangan Tuhan. Maka siapa yang berharap mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ada nyanyian kita di tangan kiri kanannya apa? Di tangan kanan apa? Ada apa kan? Ada kekayaan kemuliaan ya kan? Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya.
dan kehormatan dan Ya nanti kita nyanyikan itu, ada ulang tahun. Haleluya. Jadi ada di tangan Tuhan berkat kita. Jangan cari di Gunung Kawi. Jangan mau dipengaruhi si Mammon ini. Kau terjebak. Iblis tidak mau gratis. Betul dia kasih kekayaan, tapi ada tumbal. Ada nyawa. Maka kau harus kasih tumbal atau kasih perjanjian. Kau gadekan jiwamu. Ya. Dan iblis memang tujuannya hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup, lalu memberkati kau sampai limpah dalam segala hal. Tangan kanannya. Haleluya. Jadi bukan di pekerjaanmu sebenarnya sumber berkatmu, tapi Allah yang memberkati engkau di pekerjaanmu. Maka dia bilang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika dia keluar diberkati, masuk diberkati. Berkat itu ada di kepalamu. Ketika kau hidup benar, Tuhan menaruh berkat di atas kepala orang benar, dan berkat itulah yang menjadikan dia bukan susah payah. Jadi bukan di pekerjaan itu, tapi Tuhan yang memberkati pekerjaanmu itu. Itu konsepnya, itu cara berpikirnya. Kalau orang dunia enggak. Maka dia bilang bahwa pekerjaannya sumber. Memang kita harus bekerja, tapi buktinya orang banyak bekerja, susah juga kan? Siapa bisa menjamin kalau dia bekerja keras bisa kaya? Enggak ada yang menjamin. Paling 1-2% yang bisa kaya, itu pun orang-orang hebat itu. 98% semua enggak ada yang kaya. Walaupun bekerja hebat-hebatan. Tapi Yesus datang memberi hidup, bahkan ingin memberkati kita sampai berlimpah-limpah. Amin. Makanya siapapun yang berharap mengandalkan Tuhan, diberkati, harapkan dari tangan kirinya. Maka ketika kita bekerja, diberkati. Jadi berkat itu membuat kita. Bukan karena keserakahan atau cinta uang dan sebagainya. Justru iblis bekerja melawan Tuhan dengan cara ini. Jadi saudara harus kalahkan itu. Supaya yang kecil-kecil itu gampang. Ya. Salomo kalah dengan ini, yaitu hawa nafsu. Simpson kalah dengan ini. Ya kan? Si Adam kalah dengan kesombongan. Siapa lagi? Saul kalah dengan kesombongan. Tapi Yusuf menang. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menang. Dan kita juga menang, kata Yesus. Tapi kita harus melawan dulu raksasa dalam dirinya kita. Makanya Alkitab bilang, siapa yang bisa menguasai dirinya, dia melebihi seorang pahlawan. Tapi siapa yang tidak bisa menguasai dirinya, maka dia seperti tembok yang sudah hancur roboh, tinggal dikalahkan musuh. Jadi karakter kita, salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Haleluya, kesabaran. Wah, kesabaran itu luar biasa itu ya. Kelemah lembutan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka menguasai bumi. Wah, dahsyat. Bukan si Mammon ini lagi, kita. Maka kita ambil alih dan kita memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi kita ambil alih. Terus, ya kita harus bebas dari semua itu. Kita harus menang. Apalagi sudah sempat melakukan dosa-dosa itu. Caranya bertobat, mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Datang pada Yesus, ambil keputusan mengikut Yesus. Dengar dia dan ikuti apa yang dikatakannya. Dan Tuhan akan berbicara terus melalui gerejanya. Amin. Nah, dia ada di tengah-tengah kita. Maka tekunlah dalam pengajaran firman. Tanpa firman kita nggak bisa. Dan orang mengikut Yesus akan menjadi seperti Yesus, akan mengenal Yesus, dan Yesus akan intervensi. Ketika dia bilang, aku akan bikin kau menang lebih dari pemenang, ketika kita mengikut Yesus itu pasti. Karena Yesus berkata, aku menyertai kau sampai akhir zaman. Haleluya. Dan kita akan menang oleh Yesus. Bahkan bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Haleluya. Bebas dari belenggu. Ya, termasuk belenggu utang. Amin. Sebenarnya hikmat dan firman Tuhan sudah cukup kalau kita punya ya. Makanya hati-hati dalam berutang.
Hati-hati menggunakan uang. Jangan gunakan uang itu sesuai dengan keinginan dagingmu, hawa nafsumu. Ya kan? Apalagi sekarang kan banyak mau dibeli, instan-instan pula kan. Bisa punya TV, tak usah pala sediakan uang 4 juta, kredit, uang muka 200.000 katanya kan. Langsung punya TV katanya. Lalu angsurannya 2 tahun, dicekik kita. Nah, lewat lagi panci, kredit panci. Nah, lewat lagi apa namanya, lemari, kredit lemari, semua. Sampai tak tahu dia sudah termakan uang makan. Akhirnya pergilah dia ke bank, gak bisa pinjam ke bank. Pergi dia ke rentenir, bunganya 1 bulan 30%. Habis dia. Dan itu kerjaan iblis. Tuhan tidak pernah mengambil. Tuhan datang memberi supaya kita kelimpahan. Amin. Namun kita harus mengikut dia. Kita bertobat dari cara berpikir itu. Jangan ingin cepat kaya. Haleluya. Ikut Tuhan sudah pasti diberkati. Mulai dari hidup rohani kita. Siapa bilang kalau sudah dapat uang dari si Lucifer ini atau si Mammon ini bahagia? Enggak. Enggak ada itu. Kebahagiaan itu akibat mendengar melakukan firman. Yang lain itu palsu. Terus, nah 1 Yohanes 3:8 bilang barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi diajari kita buat dosa, berzina terus, bercabul terus, berzina terus, terikat terus. Diajari kita sombong. Orang sombong itu murah jatuh. Begitu ditegur sakit hati, murah tersinggung. Banyak kali efeknya itu. Lalu kepahitan, tidak mau mengampuni, enak aja mengampuni. Harga diri dong. Bukan? Alkitab bilang sudah terjebak dia. Siapa yang membenci saudaranya, dia masih hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya si iblis itu yang berkuasa. Mana bisa bertumbuh? Berdoa pun posisi kita udah salah, gak bisa. Hanya doa yang posisinya tepat di hadapan Tuhan. Yohanes 15:7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, aku beri. Kamu punya, kamu dapat, kamu menerimanya. Tuhan itu maha baik. Jangankan uang, nyawanya jadi beri. Lalu kita percaya mengikut Yesus, kita diberi keselamatan sebagai anugerah. Apalagi yang lain yang lebih gampang dari situ. Tapi karena kita memiliki pikiran duniawi yang ditipu oleh iblis, sehingga kita mulai serakah. Mulai berpikir bahwa uanglah, kalau nggak ada uang matilah aku. Enggak, kalau ada Tuhan kau masih hidup. Buktinya orang Israel nggak ada makanan, minuman, hidupnya orang itu gara-gara Tuhan. 40 tahun lagi di padang gurun. Makanya manusia bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Percayalah. Jadi hidup kita nggak ditentukan oleh situasi dunia ini. Berkat kita bukan tergantung kepada dunia, ada di tangan Tuhan. Ikutlah dia. Di tangan kirinya ada semua itu. Di tangan kanannya ada di. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi iblis itu pekerjaannya buat dosa. Makanya digodanya kita. Supaya dikuasainya kita dosa percabulan, perjimaan terus. Dikuasai kita pelit, kikir, terikat utang, dikuasainya kita. Dan orang-orang kayak gini gak bahagia. Tetapi dikatakan untuk inilah anak Allah atau Yesus menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dosa dan semua turunannya akibatnya dihancurin sama iblis ketika kita percaya terima Yesus. Lalu kita mengikut Yesus, lalu ditaruh berkat di kepala kita. Siapa yang mengikut Yesus di mata Tuhan disebut orang benar, belum sempurna. Kesempurnaan itu proses. Haleluya. Jadi tujuan iblis adalah supaya ada kawannya melawan Tuhan. Dosa artinya melanggar firman. Maka dijebaknya dulu kita. Si Lucifer dengan segala kesombongannya menjebak kita, dan itu ada dalam diri kita. Karena kita orang berdosa, keturunan Adam yang sombong kan. Lalu ada juga itu hawa nafsu. Ada juga yang tadi soal harta kekayaan. Karena kebetulan sulit kan hidup ini, cari uang kan. Digodai. Makanya orang-orang yang gila harta itu, dia menghalalkan semua cara. Dia mau melakukan apa saja demi dapat itu. Tapi orang yang cinta Tuhan, kebalikannya. Dia mau melakukan apa saja karena mencintai Tuhan. Dan itu bagus.
Karena kalau kita mencintai Tuhan, memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan gak pernah mengambil. Tapi Tuhan menganggap itu taburan, dan apa yang kau tabur, kau akan tuai. 30, 60, 100 kali lipat. Jadi tidak pernah ada orang yang dengan tulus ikhlas ketaatan, memberi kepadanya uangnya, gak pernah berkurang. Siapa yang menabur? Iya kan? Ya, terbukti saya sudah mengalami. Sejak merintis GPD Pemulihan, saya tidak ada apa-apa. Ya, kami ngontrak-ngontrak. Tapi terus kami percaya, kami melakukan bagian kami, tapi semua gedung yang kita bangun, gembala lah yang paling banyak. Jemaat hanya membantu, 200.000 lah, 500.000 lah, sementara bangunan itu ratus juta. Dan kita berkorban, padahal itu uang, wah, kita butuh secara jasmani kan? Butuh secara jasmani. Siapa orang tidak punya keinginan, maunya punya ini. Tapi kita mengatur ruang. Jangan diatur ruang melalui keinginan-keinginan, gitu ya. Harus kebutuhan dulu. Amin. Akhirnya saudaraku, saya nggak tambah miskin. Iya kan? Jemaat muda-muda di sini dulu sudah tahu gimana sejarahnya kita. Enggak. Saya tidak pernah meminjam-minjam sama jemaat apalagi sampai berkelahi. Adalah Pak Gembala ini tak pulangkan uang udah 1 tahun katanya. Enggak ada kan? Ada sini saya pinjamin enggak dipulangi. Saya enggak pernah bilang, "Wih, doakanlah saudaraku ya, uang sekolah anak-anak udah nunggak ini, tolong doakan." Enggak ada itu. Kenapa? Ya karena saya tahu berdoa dan saya tahu sumbernya Allah. Saudara mendoakan dirimu aja sulit, maka saya kasih lagi beban. Ya makin sulit lah. Haleluya. Jangan kasih beban sama orang yang gak bisa memikulnya. Makanya kalau ada beban-beban yang berat, saya gak cerita sama ibu. Gak sanggup dia pening kepalanya. Ya udah saya datang sama Tuhan. Makanya jangan ceritakan masalah kelemahanmu kebanyakan sama orang. Banyak sama Tuhan doa. Itu artinya kita berharap sama Tuhan. Amin. Sama orang nanti jadi ada bahan gosipnya nanti ya kan. Nah jadi untuk inilah Yesus menyatakan diri dalam hidup kita. Untuk membinasakan perbuatan iblis. Termasuk dosa dan semua yang lain. Binasakannya. Hancur lebur. Habis sampai tak berbekas. Itu artinya binasa. Hebat Yesus kita. Dia ingin kita sempurna. Amin. Bahkan kita didandani lebih indah dari bunga bakung. Kita dipelihara lebih dari burung. Kitalah umat atau ciptaan yang paling mulia, paling berharga di mata Tuhan. Bahkan kita lebih mulia dari malaikat. Makanya malaikat iri cemburu sama kita. Dia jatuh nggak ditebus, kita jatuh ditebus kan? Iri dia. Makanya palak dia sama kita. Diajaknya kita mau melayani Tuhan, melawan Tuhan melalui cara-cara itu. Jangan mau. Karena tujuannya sudah tahu kita. Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi biarlah bertobat, serahkan hidupmu ikut Yesus. Dia akan datang membinasakan semua pekerjaan iblis. Haleluya. Lalu kita enak makan, enak tidur, badan sehat, damai sejahtera, yakin masuk surga. Apalagi? Enak kan? Dan kalau ada kesulitan, tantangan, kita tahu Tuhan memberi kemenangan. Dia kasih firman-Nya, Dia kasih kekuatan rohnya. Kita hadapi, kita menang. Mulai dari raksasa. Lalu kalau di luar gampang. Orang yang belum bisa menang dalam dirinya, nggak akan bisa memenangkan di luar. Contohnya, engkau masih terbelenggu dengan dosa. Bagaimana menolong orang terikat dosa itu kan? Kau orang buta, gimana kau menuntun orang buta? Kau orang lumpuh, bagaimana kau menolong orang lumpuh? Menyembuhkan orang lumpuh itu namanya lebih dari sembuh, tapi dipakai untuk menyembuhkan. Dan kita sampai ke level ke situ seperti Yesus. Haleluya. Jadi izinkan Tuhan membinasakan semua pekerjaan iblis. Mulai dari dosa yang tadinya iblis bekerja melalui dosa itu, sampai kepada engkau semua akibatnya itu. Yang ada bagimu, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar melakukan firman Tuhan. Ditaruh Tuhanlah berkat di atas kepala orang benar.
Dan oleh berkat itu dia menjadi kaya. Sehingga bangsa-bangsa melihat engkau berbahagia karena diberkati Tuhan. Sehingga olehmu bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Nah, itu namanya baru mantap. Ini masa depan kita. Ini yang harus kita kejar. Jangan berjuang hanya untuk yang sia-sia. Terus, apa lagi? Habis. Nah, itu saudaraku. Nah, lebih detailnya, tapi ini yang paling berat-beratnya sebenarnya. Nah, kalau kita sudah betul-betul menyerah kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat. Ayo, mendekat pada dia. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Semakin kita mentaati firman, semakin kita kuat, semakin kita hebat, semakin kita diberkati, semakin iman kita mantap, pengurapan kita naik, semua naik, semua naik. Ibarat gunung besar di depan mata kita, tapi ketika kita dibawa terbang naik ke angkasa, sampai tinggi, makin tinggi, gunung makin kecil. Kalau kita dibawa Tuhan, naik dalam levelnya, naik dalam dimensinya, naik secara roh ke dalam kebenaran kemuliaannya. Iblis dan semua pekerjaannya, masalah kita jadi kecil. Sehingga mudah sekali kita mengalahkannya. Sebaliknya, orang yang enggak hidup dalam Tuhan, maka dia berhadapan dengan raksasa. Dan raksasa itu pasti menumbangkan dia, karena dia belum terlatih mengalahkan raksasa dalam dirinya. Haleluya. Nah, saya kasih contoh saudaraku. Ya, ada disuruh Tuhan melalui Musa supaya 12 pengintai orang hebat pergi melihat menyelidiki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Ayo kamu mengintai dulu sebelum kita masuk untuk merebut tanah Kanaan yang berlimpah susu madu. Maka pergilah pengintai itu. Lalu mereka mengelilingi negeri itu dan melihat situasi kondisi. Lalu yang 12 pulang. Lalu pulang. Lalu yang 10 melapor kepada Musa dan bangsa Israel. Wah, memang tanah Kanaan berlimpah-limpah susu madu, subur. Inilah sebagian anggur dan hasil tanah di sana. Wah, cuma tidak mungkin kita bisa ke sana merebut negeri itu. Karena penduduknya raksasa, orang enak raksasa. Kita hanya seperti belalang dibandingkan mereka. Mati kita, nggak bisa ke sana. Dan banyak orang terpengaruh dengan perkataan itu. Lalu akhirnya berdirilah 2 orang, namanya Joshua dan Kaleb. Benar ada raksasa di situ, tetapi kita sudah dapat janji dari Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Kita akan lahap mereka, kita akan rebut itu. Kita akan bersama Tuhan. Sehingga terpecahlah, ada orang yang berpikiran, wah raksasa. Tetapi ada yang berpikiran bersama Tuhan. Kami bisa, karena Tuhan sudah janji. Kami yang raksasa, bukan itu raksasa. Akhirnya saudaraku, yang tidak percaya kepada perkataan Tuhan melalui Joshua Kaleb, semua mati di padang gurun, gak sampai di sana. Tetapi Joshua Kaleb dan orang yang percaya dengan perkataan dan iman mereka terhadap janji Tuhan, merebut Kanaan dan menduduki seluruh Kanaan, termasuk mengalahkan raksasa orang enak di sana. Nah, apapun yang dianggap dunia raksasa-raksasa, bersama Tuhan, sebaliknya kita akan telan mereka. Amin. Karena Yesus terlalu hebat, dahsyat, dan Dia akan memberi kita kemenangan. Tapi bukan hanya kemenangan, lebih dari orang-orang menang. Amin. Jangan tertipu dengan pikiran seperti 10 pengintai yang salah itu. Mereka tidak lihat Allahnya, mereka hanya lihat persoalannya. Tapi Joshua, Kaleb dan orang yang mendengar perkataan Joshua, Kaleb, dia melihat Allahnya. Dia tidak hanya melihat dirinya dengan orang enak raksasa, tapi dia melihat dia disertai Allah yang Maha Kuasa. Bersama Yesus kita menang. Makanya jangan andalkan dirimu, tapi ikutlah Yesus, karena Yesus sudah mengalahkan segalanya. Hanya Dia minta kita ikut Dia. Lakukanlah Dia, lakukanlah. Kau akan berbahagia gara-gara mendengar melakukannya. Maka kita bilang berbahagialah orang mendengar melakukan itu pasti, sudah pasti. Maka jangan takut. Dan Tuhan memang izinkan terjadi resesi. Tuhan izinkan terjadi badai tofan
hujan banjir masalah. Tuhan izinkan goncangan yang menggoncangkan seluruh dunia. Tetapi dia membangun kita dalam pola kerajaannya. Kita tidak akan tergoncangkan. Karena dia bilang rumah yang dibangun di atas pasir akan hancur, tapi rumah yang dibangun di atas batu karang, itulah orang mendengar firman dan melakukannya, tidak akan hancur. Kokoh. Demikianlah kita, saudaraku. Hidup kita tidak tergantung kepada situasi kondisi. Bahkan tidak tergantung kepada kemampuan kita. Tergantung kepada siapa Tuhan yang kita kenal melalui firman-Nya. Kenallah, kita akan selamat. Karena Yesus juru selamat. Selamat di dunia, selamat sampai ke surga. Selamat dari semuanya. Termasuk kita selamat menghadapi raksasa dalam diri kita, lalu raksasa di dunia ini. Bahkan lebih dari pemenang. Yesus sudah menang. Dan dia sudah tahu cara menang. Dan dia sudah memproklamirkan segala kuasa di bumi di surga ada padaku. Dan dia akan beri itu kepada kita saat kita percaya kepadanya. Amin. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja karena kita mengikut Yesus. Roh Kudus bekerja karena kita terus menerima firman. Siap untuk menang? Dan mulai hari ini udah berlaku ini firman. Lihatlah apa yang terjadi terhadap hidupmu, keluargamu, ekonomimu, kesehatanmu, kemenanganmu, karaktermu, semua akan berubah. Dimulai dari hari ini. Ketika firman ini kau aminkan, maka tekunlah dalam menerima firman terus. Jangan hanya hari ini, terus setiap hari. Supaya setiap hari kita naik dan bertumbuh. Haleluya. Tekun dalam persekutuan, jangan mau berpisah-pisah. Ya, ada istilah orang pupil power katanya, pupil power. Artinya kalau udah rame orang, wah itu takut orang, saudaraku. Bersatu kan? Makanya si Soeharto tumbang gara-gara bersatu mahasiswa. Tumbang dia, saudaraku. Apalagi kita bersatu dalam Yesus, tumbang iblis itu. Maka jangan mau dipecah belah. Amin. Bersatu. Terus yang kedua, berkomunitas terus karena pergaulan kita menentukan. Pergaulan yang buruk merusak. Ya, izinkan anak-anak kita berkomunitas di gereja. Tempat mereka hanya mencari ilmu di sekolah atau diberkati Tuhan melalui pekerjaan di pekerjaan. Yang kedua, tempat mereka di rumah tangga atau di keluarga. Yang ketiga, di gereja. Selain itu berkeliaran itu, bahaya itu. Jadi di rumah, di sekolah, atau di pekerjaan, di gereja. Amin. Harus jelas. Jadi kalau mencari anak-anak Tuhan, kalau dia nggak sekolah berarti di rumah. Kalau nggak di rumah berarti di gereja. Selain itu di surga itu. Alias liar. Gak ada di sini, semua tergembala di sini. Amin. Haleluya. Dan saya akan berdoa terus supaya ini firman ini menjadi kenyataan. Dan saya percaya Tuhan berfirman, dia tidak akan mengembalikan firman sia-sia. Dia akan melakukannya. Tinggal kau terima, simpan di hatimu. Biarkan Roh Kudus menjamin untuk kau memperoleh itu semua. Kita akan lihat itu. Di tengah-tengah kekeringan kita berkelimpahan. Ishak di tengah kekeringan, orang merantau ke Mesir semua demi hidup jasmani. Malah Ishak diberkati 100 kali lipat, bertambah kaya, menjadi paling kaya. Dan Ishak bukan hanya secara jasmani, secara rohani. Dia melahirkan namanya Yakub yang berubah nama menjadi Israel. Dan cucunya menjadi 12 raja yang begitu luar biasa di muka bumi. Itulah bangsa Israel. Demikianlah kita. Haleluya. Jadi mulai hari ini berlaku firman ini bagi saudara. Terima. Dan saudara akan terheran-heran nanti. Pekerjaanmu sederhana, tapi berkatmu luar biasa. Iya. Ada murid saya, saudaraku. Hanya tukang pangkas, tapi gajinya melebihi manajer. Kalau menurut orang tukang pangkas, apalagi orang Batak, mengeratoh tukang pangkas doh katanya. Tapi dia nggak tahu melebihi manajer. Itu karena berkat Tuhan. Ada dulu jemaat kita yang sengaja saya doa supaya diberkati luar biasa. Tetapi saudaraku, begitu dia melihat berkat itu sampai dia menangis. Seumur hidupku belum pernah aku diberkati seperti ini. Ternyata benar juga Pak ya. Kalau Tuhan sudah mau kita dikejar berkat, bukan mengejar berkat lagi. Ya. Cuma jangan tertipu dengan harta. Amin. Karena iblis dengan tawaran itu. Jangan mau. Di tangan Tuhan ada semua. Harapkan itu dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang berharap padanya. Apalagi yang percaya padanya. Pastikan semuanya berubah. Dan saya yakin kalau ketika memposisikan diri kita dalam Yesus. Dan firman itu berkuasa dalam hati pikiran kita. Semua doa kita akan terrealisasi.
Yang mungkin 10 tahun yang lalu belum terrealisasi, itu akan direalisasikan. Kenapa? Supaya kita bisa menghadapi kesulitan yang luar biasa ini. Kalau sekarang begitu canggih teknologi, lebih canggih lagi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Teknologi sekarang di Cina, orang kalau naik taksi, Grab, gak ada supirnya lagi. Lihat di internet, di YouTube. Ya, nggak ada lagi, dia tinggal pesan kayak Grab itu, udah datang, dia kenal ini, lalu datang, lalu sudah dikasih kodenya, dia buka dengan kode komputer di samping mobil, dia masuk, lalu dibawa ke tujuan, nggak ada supir. Itulah canggihnya sekarang. Nah, lebih canggih lagi Tuhan di atas segalanya. Maka kita harus mengalami hal-hal yang luar biasa dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Nggak tahu gimana canggihnya nanti kita bisa mengalami kemenangan dan kemajuan dan sebagainya. Saya percaya itu. Tuhan tidak pernah kalah dengan teknologi, dengan kepintaran manusia. Kepintaran manusia sekecil itu, otak manusia segininya. Tuhan luar biasa. Bumi aja tumpuan kakinya, berapalah. Dan dia berkata, engkau anakku, engkau ahli warisku. Ayo bersamaku. Jangan kau tergoda dengan Beelzebul, dengan si Mamon itu atau semua itu. Jangan. Nah, kita harus datang sama Tuhan. Gak bisa sendirian. Harus. Saya pernah 2 kali melepaskan seorang yang lesbian. Perempuan dengan perempuan, anak kelas 2 SMP. Saya pernah sekali melepaskan anak SMA kelas 2 dengan kelas 2. Laki-laki. Dan ini gak bisa disembuhkan psikolog, dokter jiwa gak bisa. Ini langsung pekerjaannya si setan itu yang tadi yang kusebutkan itu. Dan untuk menghancurkan generasi. Sekarang di Amerika sudah legal, diizinkan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan sudah ada pendetanya. Ya, di Amerika sudah resmi ada gereja setan. Baru-baru ini Tawelah di Brasilia, dibangunlah patung Lucifer paling besar. Oh, mereka mulai menghina Yesus di depan umum. Kenapa saudaraku? Iblis sedang mulai menunjukkan taringnya, kehebatannya. Tapi jangan takut. Yesus sudah mengalahkan mereka 2000 tahun yang lalu. Sekarang Yesus ingin kita mengalahkannya. Bukan dia lagi, kita yang mengalahkannya. Amin. Mari kita berdoa.